hari-hari setelah kita hidup di dunia itu lebih penting daripada hari-hari kita selama hidup di dunia. Yang saya maksud, hari-hari hidup setelah di dunia lebih penting daripada hari-hari hidup di alam dunia. Tapi ulo salam yo atubatyo wis wilayah Jatinegara jati lalu kudus antara tapi uluk salam ya. Kehidupan di pedesaan itu kelihatannya lebih menyenangkan, lebih sejuk baik lahir maupun batin, apalagi kala dulu ketika saya masih kecil itu kalau di desa itu rasanya itu nyaman, suasananya sejuk, saling bahu membahu, tolong menolong. Nah ini tentu tidak lepas dari kalau menurut bahasa langitannya yang saya terima adalah tabe itu artinya dengan segala rasa hormat, dengan tidak ada niat jahat sedikit pun, dan lalu kita secara seksama melakukan guyub rukun nglakoni darmaning wajib, bukan ibadah ya. Darmaning wajib itu kegiatan manusia merupakan hal yang wajib krono Allah Ta'ala, lillahi ta'ala, tidak seperti sekarang ya. Ya mohon maaf sedikit saya mengulas, mungkin banyak orang ibadah yang laksana beo ya, hanya suara tapi tidak sampai pada hati ya. Kan sekarang bukan rahasia lagi ya, assalamualaikum nanti terus nagih rentenir umpamanya seperti itu. Ini bukan rahasia umum, ini bukan rahasia lagi ya, artinya sudah menjadi hal yang umum lah. Semestinya kita berkaca kepada diri kita, lalu lebih mengimani ya, lebih mengimani adanya karma atau buah perbuatan dalam hidup setelah mati, meyakini adanya buah perbuatan dalam hidup setelah mati lah. Saya akan mengulas kerana itu terutama bagi kita semua, terutama kali ya, terutama kali untuk para si kaya-kaya ya, kaya bukan kaya monyet, bukan kaya binatang, maksudnya kaya raya yang saya maksud ya, yang kaya raya, lalu para pejabat terutama. Nah saya sekedar saling mengingatkan kita ya, termasuk saya juga selalu saya memperingatkan pada diri saya, artinya segala sesuatu itu tentu ada resikonya, segala sesuatu tentu ada akibatnya lah. Kita mesti takut berbuat jahat karena akibat gitu. Akibatnya bukan berarti jahat yang taruhan populer, namun kejahatan sekarang justru sangat unik karena kejahatan yang dibungkus dengan kebaikan ya. Kejahatan yang dibungkus dengan kebaikan itu tentunya adalah sangat susah. Umpamanya kalau dulu orang jahat itu maling lah, atau orang milik barang yang lian, atau pencuri cara kasarnya itu lah, itu sudah kondang pengonang-onang. Umpamanya itu maling nanang, umpamanya itu maling seja, itu maling yono, umpamanya itu juga itu maling lah, itu tidak terbungkus lagi. Artinya kita itu sudah tahu kalau itulah. Kalau sekarang ya banyak yang bibirnya itu manis ya, banyak yang mulutnya itu manis, kata-katanya manis, tapi sebagai bungkus dari kejahatan itulah, kejahatannya jahat itu, atau perilaku yang kurang pas itu, kurang darmaning wajib itu. Jadi milik gendong lali. Saya akan mengingatkan bahwa, nah ini topik besar, mengingatkan bahwasanya kita mesti selalu mengingat hari-hari setelah kita hidup di dunia ya. Sekali lagi, hari-hari setelah kita hidup di dunia itu lebih penting daripada hari-hari kita selama hidup di dunia. Yang saya maksud, hari-hari hidup setelah di dunia lebih penting daripada hari-hari hidup di alam dunia. Apa sih nikmatnya hidup di dunia? Kalau dipikir makan enak sudah merasakan, senang dengan wanita ya hanya seperti itu. Lalu apa yang kita cari lah, semestinya ini sebagai sarana untuk mengantar kita nantinya, mengantar kita kepada hal-hal yang hari-hari akhir setelah kita hidup di dunia lah. Ini menurut saya sangat penting.
Saya mengatakan ini karena saya ada sebuah petuah tertentu. Dengan kata lain, mari kita lebih baik memikirkan lebih banyak yang dimaksud memikirkan hari-hari setelah hari-hari di dunia ya. Karena menurut kata Pak Kiai juga itu lebih lama ya, lebih lama daripada hidup di dunia lah. Saya akan mengulas yang bahwasanya kalau kita memikirkan hidup di dunia ini, ya mohon maaf, dengan ambisi, dengan keinginan, niscaya ada istilah Jawa itu gunung tanpa tutukan. Gunung tanpa tutukan itu ya semakin kita mendapatkan, semakin kita merasa kurang. Itu namanya gunung tanpa tutukan lah. Dalam hal ini saya sebagai taruhlah praktisi kejawen gitu, pemahaman saya akan mengurai sedikit bahwasanya pemahaman kita, pemahaman orang Jawa khususnya dan Nusantara pada umumnya itu semestinya melakukan tindakan nyata itu lebih baik daripada teori. Praktek itu lebih baik daripada teori. Umpamanya lapar, ya Allah kok saya lapar banget. Nah, semestinya disertai tindakan dengan bagaimana agar kita tidak kelaparan. Umpamanya ya kita sembari menanam lah, rata-rata sekarang gelem memangan ora gelem nandur ya, maunya itu makan tidak mau menanam lah. Ini pengibaratannya adalah kita menanam sedini mungkin, nanti kita ujung-ujungnya akan memetik di alam hari-hari setelah hari-hari di dunia. Jadi pada prinsipnya adalah hari setelah mati. Hari setelah mati itu patut kita pikirkan dari sekarang lah. Lalu sekilas saya akan mengungkapkan hidup setelah mati menurut orang Jawa. Saya tidak menakut-nakuti dan itu tidak boleh, dan ini pun hanya sekedar launching ya. Hidup setelah mati itu kurang lebihnya kehidupannya laksana kita bermimpi ya. Jadi jangan kita berpikir terlalu menakutkan nanti di sana neraka api menyala-nyala lah. Ini bukan berarti saya mempengaruhi paham-paham tertentu. Namun saya mengatakan bahwasanya kehidupan di sana itu ya tidak menakut-nakuti amat. Laksana kehidupan manakala kita tidur ya. Ketika kita tidur ya kurang lebihnya adalah seperti itulah. Artinya kalau kita sampai kok kita bermimpi kesengsaraannya luar biasa, atau mimpi dikejar-kejar anjing, atau mimpi dikejar-kejar orang gila, ini sama juga kita mendapat siksa gitu. Karena apa? Habis setelah mimpi, karena andai kata kita mimpi ya dikejar-kejar orang gila umpamanya, orang sakit ingatan, kita juga merasa takut bener lah. Ini yang perlu kita pertimbangkan bahwasanya kehidupan setelah kehidupan di dunia itu lebih penting kita pikirkan dengan cara apa? Kita berbuat yang lebih baik, kita berbuat yang lebih bermanfaat untuk bekal kita kembali ke alam sana itu dalam posisi yang betul-betul tidak hanya teori. Mohon maaf ya, jangan sampai kita beribadah seperti BO. Intinya jangan sampai kita assalamualaikum tapi seperti BO. Saya banyak sekali menjumpai masalahnya. Assalamualaikum nagih kredit Bang Ucak-Ucak. Bang Ucak tahu kan? Bang Ucak-Ucak itu ya Bang Harian gitu loh. Yang sekarang saya diberi ya, besok saya harus menyicil gitu loh. Lah ini tindakan-tindakan seperti ini terutama para orang-orang kaya atau yang sedang suka kepada kekayaan, seyogianya mendapat kekayaan itu kembalilah kepada realnya kita orang Jawa dengan cara-cara yang baik ya, dengan cara-cara yang membawa manfaat. Artinya kekayaan yang membawa manfaat, kalau dulu kan ibaratnya beternak, kalau dulu itu kan membuat sawah yang banyak lalu bisa bermanfaat. Nah untuk kali ini rata-rata manusianya itu bagaimana bisa cepat kaya, targetnya itu finansial belaka, sehingga ya mohon maaf ya, akhirnya kekayaan itu yang kaya tersiksa, yang tidak kaya lebih tersiksa karena dengan cara rentenisasi, cara gamblangnya loh, rentenisasi lah. Ini saya bukan berarti mengkritisi ya. Semoga yang para kaum menganak-anakan duit lah, cara kasar. Duit itu orang bisa mana? Duit itu apapun tidak bisa beranak ya. Yang bisa beranak itu binatang. Lah, apakah kita akan memaksakan bahwa kertas itu harus berbunga ya? Tidak dikatakan manak tapi bunga ya. Berarti kan yang namanya kertas nggak bisa berbunga, logikanya begitu loh. Jadi
efek ini semua ya saya sekedar mengingatkan, mari kita berpola yang hidup sederhana, lalu kita takut atas akibat hidup setelah mati. Saya rasa demikian. Terima kasih.